Seperti janji saya sebelum jeda tadi, saya sekarang akan mengajak Anda untuk bergabung dengan diaspora Indonesia yang ada di Australia, yang juga sudah menjalankan sholat Idul Adha ya, karena waktunya Australia. Membagikan pengalaman soal perayaan Idul Adha dan bagaimana sholat Idul Adha bagi Muslim yang ada di Australia. Pagi hari ini saya sudah bergabung dengan Lukni Hakim yang ada di Sunshine Coast di Australia. Selamat pagi, Mas Lukni. Selamat pagi, Kak Mai. Oke, ini dia Mas. Mas Lukni, selamat Hari Raya Idul Adha dari Terima Indonesia. Terima kasih. Kalau di sana kalau di sini kan masih jam 5.49 ya Mas. Di sana tuh berarti jam 9 kurang berarti ya? Iya betul, sekitar itu. Oke, artinya sudah selesai nih menjalankan sholat Idul Adhanya? Ya, untuk di tempat saya ya baru saja selesai dan ini masih khotbah sebenarnya. Ya, saya langsung Luangkan lari ke waktu sini sedikit tadi. ya buat Kompas Ya TV betul. ya, karena kita mau cerita-cerita nih. Gimana sih jalannya sholat Idul Adha kalau untuk yang ada di Australia tahun ini? Kebetulan tahun ini, hari ini maksud saya cukup ramai tadi karena walaupun hari kerja, tapi mereka menyempatkan sebelum berangkat kerja mereka datang untuk sholat ataupun mereka minta libur. Jadi lumayan sekali hari ini antusiasnya cukup banyak yang hadir. Berangkat kerja Mas, artinya Idul Adha di sana nggak tanggal merah ya kayak di sini ya? Iya betul, tidak ada tanggal merah untuk itu. Oh berarti ini juga habis sholat Iya. nggak ngumpul-ngumpul sama keluarga, artinya kerja kalau Mas Lukni sendiri? Kebetulan hari ini saya ambil hari libur dan dikasih, jadi ya syukur saya bisa libur hari ini. Karena Oke. kalau mendadak susah sekali biasanya. Oke, berarti tetap kerja ya, begitu ya, lanjutkan pekerjaan untuk Iya betul. warga-warga lainnya. Nah, biasanya kalau misalnya tradisi warga negara Indonesia nih yang ada di Australia setelah sholat, kan tadi kan sebenarnya masih ada yang mendengarkan khutbah ya, artinya sekarang masih Iya, ada di rangkaian sholat Idul Adhanya ya. Biasanya habis itu ngapain sih Mas? Biasanya kita ngumpul-ngumpul bareng untuk warga Indonesia, mungkin nanti siang atau nanti malam. Biasanya waktu hari H kita bisa ngumpul, bersilaturahmi, ketemu sama diaspora Indonesia yang lainnya. Seperti itu biasanya. Oke. Nah, yang selalu ini kan Idul Adha, Idul Kurban gitu. Nah, kalau untuk mekanisme pemotongan hewan kurban gimana? Kalau kita kan bisa nggak siangan ya. Kalau di Australia gimana? Kalau di sini kebetulan kita tidak ada penyembelihan sendiri ataupun di masjid, karena di sini food safety protokolnya sangat ketat sekali. Jadi biasanya kita kalau ingin kurban, kita pesan ke masjid atau ke community Muslim, kita pesan untuk kurban, kemudian mereka nanti akan melakukan pemotongannya di rumah potong yang legal, dan kemudian hasilnya akan dikirimkan kepada kita lagi. Seperti itu biasanya. Oke, nggak ada pemotongan kayak di Indonesia. Kalau penjualan juga otomatis nggak ada ya kayak di Indonesia yang di pinggir-pinggir Iya, jalan betul. gitu ya Mas ya. Iya, Nah, betul. kalau untuk penjualannya di sana berarti semua secara online gitu? Bukan online, tapi akan diorganisir oleh komunitas yang ada di sini. Jadi mereka yang langsung memesankan dan langsung memotongkan di rumah potong yang legal. Ya, seperti itu. Artinya banyak juga ya Mas yang penjual-penjual hewan kurban ini di sana? Kita pesannya, ya ada banyak sih kebetulan di Australia untuk hewan-hewan kurban, dan dan harus melalui sertifikasi halal. Jadi kita cari rumah potong yang mereka punya sertifikasi halal. Ya, jadi seperti itu. Kalau kisaran harga tahu nggak sih Mas Lukni, kambing contohnya atau sapi di Australia berapaan sih? Kalau untuk kambing itu kisaran $400 Australia, ya itu biasanya mereka ngasihnya itu goat. Karena di sini kalau yang lebih murah itu lamb biasanya. Oke, Ya, tapi domba. kalau untuk kurban biasanya mereka, ya betul. Kambing Untuk sama ya. domba gitu. Oke, Iya. banyak yang jual juga ya. Nah, kan ini bukan hari libur ya. Kalau di Indonesia kan udah pasti kalau di Jakarta sepi, euforianya itu kalau pagi-pagi pasti ke masjid rame-rame, habis itu makan kumpul-kumpul sama keluarga. Kalau di Australia gimana? Kalau untuk apa ini yang Perayaan Idul Adhanya sendiri euforianya gimana nih Mas? kalau untuk orang-orang sini
mungkin tidak terlalu ramai dengan seperti Indonesia. Ya mungkin hanya di community saja yang ramai seperti hari ini. Ini habis sholat Id biasanya mereka ada apa istilahnya jamuan makan pagi ya, ataupun kalau seperti kita orang Indonesia ya biasanya kita ngumpul juga sama makan-makan juga, salah satu ada yang berbagi makanan seperti itu. Ya jadi kita berkumpul di suatu tempat untuk menikmati hidangan bersama. Oke, karena Mas Luk nih udah nyinggung soal makanan nih ya, tradisi makanan yang ada untuk mungkin di keluarganya Mas Luk nih aja nih yang tinggal di Australia, mungkin bumbu-bumbu agak susah ya, nggak kayak di Indonesia gitu. Oh, iya, yang betul. paling digemari apa? Favoritnya apa nih kalau Idul Adha? Sate, itu simple ya, simple. Ya tapi apa namanya, ya untuk apa namanya kari itu juga kadang kita bikin, cuma kadang anak-anak tidak suka, jadi biasanya sih sate di grill seperti itu ya. Dan simple, cepat masaknya. Oke, kalau bahan-bahan makanannya, bumbu-bumbunya itu kan tadi kan agak yang simpel-simpel ya kalau untuk anak-anak. Kalau di sana tuh biasanya kalau ngumpul-ngumpul nih dengan keluarga lain, keluarga Indonesia yang lain di sana, gimana? Utamanya tusuk sate nih, susah nggak sih cari di sana tusuk sate nih Mas? Oh, kalau tusuk sate kebetulan ada banyak. Banyak ya? Karena tidak hanya olahan makanan Indonesia yang buat tusuk sate, karena di sini ada barbecue juga. Biasanya mereka jual di toko-toko swalayan seperti itu. Oke, ada banyak masjid nggak Mas di sana yang juga merayakan Idul Adha? Kebetulan untuk di Sunshine Coast ini kita hanya punya satu masjid dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau untuk acara-acara besar seperti ini, seperti sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, kita biasanya menyewa hall di sekolahan atau di hall-hall yang lainnya. Karena biasanya antusiasnya lebih banyak. Ini antusiasnya di Idul Adha, Idul Kurban sama Idul Fitri sama nggak sih Mas kalau di sana? Apa lebih meriah Idul Fitri? Iya, biasanya lebih meriah Idul Fitri. Karena apa ya? Biasanya mereka kalau Idul Fitri sudah jauh-jauh hari apa istilahnya booking untuk cuti mereka. Kalau untuk Idul Adha biasanya mereka kadang menunggu pengumuman dulu dari Muslim community. Jadi seperti itu. Ya jadi antusiasnya lebih banyak Idul Fitri daripada Idul Adha seperti ini. Oke, nah kalau ngumpul-ngumpul keluarga, aku sorry boleh nanya sedikit nggak Mas Luk nih, ini Ya, di belakang rumahnya apa enggak sih? Dari tadi banyak yang rame, seru kayaknya lagi ngumpul-ngumpul ya? Oh ya, jadi ini apa namanya? Ini kita menyewa hall di sekolahan karena kebetulan hari ini school holiday, sudah school holiday juga di Australia sama seperti di Indonesia. Jadi kita bisa sewa tempatnya untuk kita pakai untuk sholat Id bersama. Jadi ini sekolahan di sini. Memang sengaja yang ngumpul karena libur sekolah juga ya, nggak beda jauh sama betul. Indonesia. Tapi kalau untuk KBRI di sana ada acara khusus nggak sih setiap Idul Kurban? Untuk KBRI saya kurang tahu karena apa namanya. Mungkin kalau mereka bikin undangan tidak sampai ke sini karena dari Sunshine Coast ke KBRI cukup jauh di Canberra. Ya karena kita di Sunshine Coast. Jadi biasanya mungkin biasanya ada, cuma saya tidak terlalu melihatnya ya. Jadi milih lebih intimate sama keluarga, orang-orang terdekat gitu ya, ngabisin waktunya ya. Iya betul, yang dekat saja. Oke baik, selamat melanjutkan lagi ngumpul-ngumpul keluarga setelah sholat Idul Adha. Hari ini Mas Lukni Hakim sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Mas Lukni, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, ditunggu kapan-kapan jalan-jalannya ke Indonesia ya. Baik. Terima kasih Mas Lukni Hakim langsung dari Sunshine Coast di Australia.